Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan akan memperoleh pengetahuan yang lebih baik lagi untuk matematika. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang program linier, di mana pada pertemuan yang lalu Bapak telah menyampaikan kepada kalian bagaimana membuat model matematika, atau secara kasar dapat Bapak menyampaikan bahwa model matematika itu merupakan dari soal cerita dibawa ke dalam model matematika, sehingga pelajaran ini perlu pemahaman yang lebih sehingga kalian semua dapat menyelesaikan dengan baik. Untuk kelanjutan daripada model matematika tersebut, ini masih ada hubungannya dengan program linier, di mana di sini adalah menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Sekali lagi Bapak sampaikan, kemarin saat kalian belajar di dalam program linier untuk model matematika, Anda hanya dituntut membawa soal cerita ke dalam model matematika, yang salah satu intinya adalah membuat pertidaksamaan linier. Mari simak pemaparan Bapak selanjutnya. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP, ini HP itu bisa dikatakan dengan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Kemarin saat kalian belajar di dalam pemodelan matematika, endingnya adalah bentuk pertidaksamaan linier seperti ini: AX ditambah BY lebih kecil daripada C. Dengan ini himpunan penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik maupun menggunakan uji titik, di mana langkah-langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambarlah garis atau persamaan linier yang kita miliki. Misalkan AX ditambah BY sama dengan C. Ini gambarnya. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Apabila kita ingin memisahkan, membuat grafiknya, kita misalkan bahwa X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan A. Jika, mohon maaf ini salah ini ya. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah B. Kemudian jika B-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan A. Ini kebalik ya. Dari ini dapat kita hubungkan sehingga garis kita persamaan garisnya adalah seperti ini. Ini gambar garis daripada AX ditambah BY sama dengan C. Ini dikatakan 0,A dan ini adalah B, 0. Baik. Ini persamaannya AX ditambah BY sama dengan C. Nah, jika kita ingin menggunakan titik uji, pastikan kita meletakkan salah satu titik. Titik ada di 3 tempat. Salah satunya adalah di lebih besar daripada sumbu persamaan atau di atas. Ini di atas daripada garis, ataupun pada garis dan di bawah garis. Jadi ada 3. Tapi rata-rata kita mengujinya 2, di atas garis dan di bawah garis. Sekali lagi ya, kita mengujinya bisa di atas garis maupun kita uji di bawah garis. Artinya apa?
titik di atas garis ini banyak titik yang posisinya X, Y, bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana saja sebatas itu di atasnya. Tuh, dan yang di bawah juga demikian, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Terserah kalian bisa membuat titik itu di mana. Artinya bisa 0,0, bisa 1,0 dan seterusnya. Yang jelas di bawah garis ini. Ini apabila kalian ingin menggunakan uji titik atau titik uji. Baik. Nah, jika pertidaksamaan itu bernilai benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji tersebut dengan batas garis AX ditambah Y sama dengan AX ditambah BY sama dengan C. Kita lanjutkan ya anak-anakku sekalian. Ini sebaliknya, jika pertidaksamaan itu bernilai salah, maka himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat titik uji. Artinya jika titik ini kita uji bernilai benar, maka wilayahnya adalah bagian atas. Jika ini salah, maka wilayah himpunan penyelesaiannya adalah di bagian bawah. Wilayah, ingat kalau berbicara daerah berarti adalah luas. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, kita di sini menentukan fungsi tujuan atau fungsi sering disebut dengan fungsi objektif atau sasaran. Di sini dapat pula menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ada yang mengatakan ini maksimum ini dan minimum itu adalah nilai optimum. Ini ada yang mengatakan dua ini nilai optimum, di mana optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Fungsi tujuan adalah nilai f, nilai fungsi untuk x dan y tertentu dari suatu program linier dan dinyatakan dalam f x, y. Kita cek. Nilai fungsi sasaran yang dikehendaki atau nilai fungsi tujuan yang dikehendaki adalah kondisi X dan Y yang menyebabkan nilainya maksimum atau menyebabkan fungsi itu maksimum atau minimum. Yang ketiga, pada gambar himpunan penyelesaian program linier, titik-titik sudut merupakan titik-titik kritis. Nah, ini perhatikan. Nanti kalau kita mau menggambar, di sini ada titik-titik sudut merupakan titik-titik kritis di mana nilai minimum atau maksimum berada. Artinya apa? Di dalam titik-titik sudut itu bisa didapatkan nilai minimum ataupun nilai maksimum. Apabila sistem pertidaksamaannya terdiri dari dua pertidaksamaan, maka titik-titik kritisnya bisa ditentukan tanpa harus digambar grafiknya. Ini contoh. Nah, ini jadi yang dikatakan titik-titik sudut ini ada 4, 1, 0,0, ini Q, 0, ini perpotongan X, Y dan 0, A. Ini merupakan titik-titik sudut letak apa tadi namanya, titik-titik kritis. Ini ada titik kritis, namun untuk 0,0 jelas tidak dimungkinkan, sehingga titik kritisnya bisa diambil hanya untuk Q, 0, X, Y dan 0, A. Ini untuk himpunan penyelesaian fungsi tujuan maksimum. Bagaimana untuk fungsi tujuannya minimum? Nah, kita cek. Nah, ini untuk fungsi tujuan minimum. Artinya titik ujinya masih juga sama, titik kritisnya juga sama, B, 0, X, Y dan 0, P. Ini untuk himpunan penyelesaian fungsi tujuan minimum. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan kedua grafik di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa cara menentukan titik kritis itu sebagai berikut. Yang pertama,
kita memilih titik potong kurva dengan sumbu Y ataupun sumbu X yang terkecil. Misalkan 0,A atau Q,0 jika tujuannya maksimum, atau yang terbesar untuk 0,P dan B,0 jika tujuannya adalah minimum. Artinya apa? Dilihat di grafiknya ini. Nah, ini kalau mau mencari maksimum, ya kita lihat sebenarnya tiganya ini. Bisa saja nilai maksimum berada di titik kritis Q,0, X, Y, 0,A. Sedangkan bisa pula untuk minimumnya terjadi pada B,0, X, Y, dan 0,P. Ya, kita lanjutkan atau Bapak lanjutkan. Untuk memahami lebih lanjut, simak baik-baik contoh yang Bapak berikan. Ini contohnya adalah anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Baca baik-baik sehingga kalian bisa memahami maksud daripada kalimat tersebut. Bapak ulang. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Ini artinya apa? Bahwa 60 gram ini miliknya kalsium dan 30 gram itu miliknya zat besi. Sedangkan saat kita belanja, sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, ini kalau kapsul, satu buah kapsul dianggap mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet, ini yang pil, ini pil bukan kapsul ya, yang bulat-bulat itu mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah, pahami baik-baik. Di sini yang dipinta adalah biaya minimum. Nanti dari sebuah fungsi tujuan yang kita peroleh, saat kita substitusikan, maka ditentukan nilai yang paling kecil, biaya yang paling kecil. Nah, anak-anakku kalian, kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan ini, untuk menjawab pertanyaan ini? Kembali kepada persoalan awal, pelajaran yang terlebih dahulu, kalian harus membawa soal cerita ini ke dalam bentuk matematika, di dalam bentuk kalimat matematika, di dalam bentuk model matematika. Jika kalian sudah memahaminya, tentu akan lebih mudah di dalam menyelesaikannya. Mari simak selanjutnya. Nah, di sini Bapak mencoba menggambar sebuah tabel seperti awal kemarin ya. Kita membuat tabel, lalu dari awal Bapak selalu menyampaikan kepada kalian untuk memisahkan. Kapsul itu dimisalkan mungkin X, sedangkan tablet dimisalkan dengan Y. Boleh juga tidak dimisalkan. Dalam hal ini mari kita lihat. Ya, di dalam tabel tentu kita isi ini adalah balita. Di samping balita ada kapsul, ada tablet. Oh, mohon maaf, ini T bukan K ya. Ini T, ini bukan K. Nah, di sini Bapak tidak memisalkan. Ini T, ini T, nanti tolong diperbaiki ini ya. Bapak tidak memisahkan bahwa kapsul itu sebagai X, tablet sebagai Y, tapi tetap K sama T. Ini terbalik, ini salah, ini Bapak nulis. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya minimum. Nah, kapsul dan tablet mengandung apa? Kita pastikan di sini mengandung kalsium dan mengandung zat besi. Di sini apa?
di sini boleh kalian isi harga kapsul dan harga tablet. Nah, dari soal yang tadi kalian tentunya sudah memahami dengan baik setiap kapsul mengandung berapa gram kalsium. Di sini 5 gram kalsium. Sedangkan tablet mengandung berapa gram? 2 gram kalsium. Nah, kalsium yang maksimum dikonsumsi berapa? Di sini adalah 60. 60 itu boleh nggak lebih besar? Mungkin 70 atau 80. Nah, dari soal tadi mengatakan paling banyak maksimum adalah 60. Jadi tidak boleh lebih. Tapi kurang bagaimana? Bisa kurang. Mungkin 59 atau seterusnya. Nah, ini hanya faktor bagaimana nanti kita membuat tanda ketaksamaan di dalam matematika. Bagaimana dengan kandungan zat besi di dalam kapsul? Kita cek. Nah, dari soal bahwa setiap kapsul mengandung 2 gram zat besi dan setiap tablet mengandung 2 gram zat besi. Berapa yang dibutuhkan yang perlu dikonsumsi maksimum oleh balita tersebut? 30. Nah, tak tahu harga kapsul 1000, harga tablet 800. Nah, ini modal awal kita. Modal awal kita untuk menyelesaikan berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh seseorang agar bisa dikonsumsi dengan baik oleh balita tersebut. Nah, mari kita lihat syarat utama wajib. Kenapa harus K-nya positif dan T-nya positif? Ya, kalsiumnya harus ada, kapsulnya harus ada, tabletnya juga harus ada, minimal 0. Jangan negatif, nggak boleh negatif. Maka disyaratkan bahwa kalsiumnya minimal 0, kemudian tabletnya juga minimal 0, atau dengan kata lain K-nya lebih besar sama dengan 0 dan tabletnya lebih besar sama dengan 0. Ini syarat wajib. Kemudian dari hal ini dapat kita buat sebuah model matematika atau kalimat matematika. Modelnya gimana? 5K ditambah 2T sama lebih kecil sama dengan 60. Begitu pula dengan ini, 2K ditambah 2T lebih kecil sama dengan 30. Dengan ini yang digunakan untuk mencari nilai optimum. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, dari dua persamaan atau kalimat matematika ini dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear 2 variabel. Sehingga ini kita ambil dan ini kita ambil. Nah, ini kita misalkan ini diubah menjadi bentuk persamaan ya. Lihat ya. Ini Bapak menulisnya masih menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, dan ini menggunakan lebih kecil sama dengan. Ini seharusnya kita meminjam tanda sama dengan. Sehingga dari dua persamaan tersebut kita kurangkan, maka diperoleh 5K dikurangi 2K sama dengan 3K, 2T dikurangi 2T sama dengan 0, 60 dikurang 30 adalah 30. Sekali lagi ya, kalian nanti kalau mau mencatat ini tolong diubah ke dalam bentuk sama dengan. Nah, ini persamaannya, sehingga 3K ditambah 0T sama dengan 30, maka kita peroleh K sama dengan 10. Dari mana? Dari 30 dibagi dengan 3. Dengan kita memperoleh K sama dengan 10, maka substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Apakah menggunakan persamaan ini atau persamaan ini bebas. Bapak memilih persamaan yang pertama ya. Begitu, K-nya di sini adalah 10, sehingga 5 kali 10 ditambah 2T sama dengan 60. 5 kali 10 sama dengan 50, maka dapat diperoleh T-nya adalah 5. Ini. Dengan kita peroleh K sama dengan 10, T sama dengan 5, maka
Untuk memperoleh biaya minimum, silakan disubstitusikan ke dalam persamaan. Itu yang tadi Bapak sampaikan, bahwa untuk menentukan apabila ada dua buah persamaan tidak harus digambar. Sekali lagi, tidak harus digambar ini. Sehingga kita substitusikan untuk ya 1000 dikali 10, nikahnya adalah 10, T-nya adalah 5. Maka ini 10.000 ditambah 4, 4.800 kali 5 adalah 4.000, maka diperoleh adalah 14.000. Sehingga bagaimana? Maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah 14.000. Nah, demikian tadi anak-anakku sekalian, materi yang dapat Bapak sampaikan tentang program linier untuk menentukan himpunan penyelesaian tentang nilai optimum, yaitu maksimum dan minimum. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti dengan baik dan dapat memahaminya, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang Bapak berikan setelah kegiatan pembelajaran ini. Sekali lagi, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.